Bagi kalian para penggemar drama boys love atau yang akrab disebut BL dari Cina, berikut ini aku sampaikan informasi mengenai 7 rekomendasi drama boys love series dari Cina yang wajib kamu tonton minimal sekali seumur hidup. Menonton drama Cina adalah aktivitas menyenangkan paling mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luangmu. Apalagi kini sudah ada berbagai macam genre yang bisa kamu sesuaikan dengan preferensimu. Belakangan ini tengah ramai drama dengan genre boys love. Jika kamu ingin menonton drama genre boys love asal Cina namun tidak tahu dari mana, berikut ini aku akan merekomendasikan beberapa jenis drama yang patut kalian tonton minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita mengikuti drama boys love, tentunya tidak selalu punya stok rekomendasi drama boys love dari Cina terbaik yang ceritanya oke banget. Bahkan hingga saat ini drama boys love adalah salah satu genre drama yang selalu hits entah dari negara manapun film ini berasal. Meskipun memiliki kendala penayangan dan produksi, drama boys love series ini memiliki jalan cerita yang anti mainstream dan bisa bikin kamu ikutan baper seperti melihat pasangan lawan jenis pada umumnya. Dan untuk industri hiburan Cina juga tak kalah besar dari Korea Selatan, Jepang dan juga Thailand, termasuk untuk urusan serial. Negeri tirai bambu ini mempunyai beberapa serial yang banyak penggemarnya dan salah satunya adalah bergenre bromance. The Untamed. Drama ini bergenre aksi petualangan yang tayang pada tahun 2019 yang lalu dan kini tersedia di WeTV. The Untamed dibintangi oleh aktor terkenal bernama Sun Xiao dan Yi Bo Wang sebagai pemeran utama. Kisahnya mengikuti petualangan 2 orang yang memecahkan misteri terkait peristiwa tragis di masa lalu. Serial ini mengisahkan kejadian 16 tahun yang lalu saat Wei Wuxian bersama 2 saudaranya yang masih remaja, Jiang Cheng dan Jiang Yanli, mengunjungi klan Gusu Lan untuk menerima pelatihan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan ya, karena nama dalam bahasa Cina itu sangat ribet loh. Oke, lanjutin ya. Di sana ia kemudian bertemu dengan Lang Wangji yang memiliki karakter bertolak belakang darinya. Lang Wangji sangat taat, pendiam dan menjunjung tinggi aturan, sedangkan Wei Wuxian berjiwa bebas, amat lincah dan kadang melanggar aturan. Wei Wuxian pun tertarik untuk berteman dengan Lang Wangji karena memiliki kemampuan bela diri yang sepadan dengannya. Namun sederet peristiwa tragis mengantarkan Wei Wuxian pada maut. Kisah pun berlanjut 16 tahun kemudian ketika Wei Wuxian bangkit dan hidup dalam tubuh Mo Xuanyu. Ia hadir kembali menutupi identitasnya dengan mengenakan topeng untuk merencanakan balas dendam dan mulai menyusuri masa lalu. Tapi walau mengenakan topeng, identitas Wei Wuxian langsung diketahui oleh Lan Wangji. Farewell My Villain. Drama ini tayang pada tahun 2020 yang lalu dengan jumlah episode sebanyak 12 episode dengan durasi 6 menit dan mendapatkan rating 7,4/10. Ceritanya, penulis web Ang Xing sedang bekerja sendirian di kantor kota besarnya ketika seorang pria jahat dan sombong tiba-tiba merangkak keluar dari komputernya. Karakter yang tidak diundang itu tidak lain adalah penjahat fiksi Xing sendiri, Zhong Zuohang. Tidak puas karena harus mati setiap saat, Zuohang datang ke dunia nyata untuk membimbing Xing dalam membuat plot yang lebih cocok untuknya. Xing yang baik hati menerima Zuohang dan dengan demikian mulai mengintip pengaturan hidup mereka yang konyol. Farewell My Villain ini bergenre komedi fantasi dan dibintangi Xiao Tia serta Vincent Tang, serta bisa dilihat di Mango TV. Ada yang mengharapkan adegan mesra yang menggemaskan? Jangan, kalian akan kecewa. Kehidupan sehari-hari dengan orang lain yang mengomeli Anda untuk menulis novel dan memastikan bahwa endingnya akan memuaskan. Khawatir tentang kekurangan uang, berbagi makanan terakhir yang tersedia di rumah untuk menghindari kelaparan, mencari pekerjaan, bekerja di tempat kerja, mengajari cara merayu seorang gadis, merawat yang lain ketika ada yang sakit, menghabiskan hari bersama. Tokoh penjahatnya tidak terlalu jahat meskipun dia memainkan beberapa lelucon. Perasaan penjahat sangat jelas karena dia melakukan banyak hal untuk penulis secara diam-diam. Perasaan penulis terhadap penjahat juga menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu melebihi perasaannya terhadap wanita. Wanita itu sendiri tampaknya memperhatikan hal ini meskipun tidak ada elaborasi, hanya beberapa penggunaan kamera dan pengambilan gambar yang cerdik untuk menunjukkan bahwa kedua pria itu adalah pasangan yang sebenarnya. Drama ini masih menjadi rekomendasi untuk kita tonton karena chemistry para pemain memang patut diacungi jempol. Adegan-adegan manis yang ditampilkan juga cukup memanjakan kita para penonton.
Guardian, sebuah serial fenomenal di tahun 2018. Serial drama ini diadaptasi dari novel tentang kisah cinta antara dua dewa. Kunlun nama manusia adalah Zhao Yulan dan Jubah Hitam nama manusianya Shen Wei. Genrenya adalah supernatural, fantasy, boys love drama. Karena pemerintah Cina nggak boleh ada unsur-unsur spiritual dan boys love untuk dibikin film, akhirnya tim produser drama ini mengemas ceritanya menjadi sebuah kisah yang benar-benar beda. Kalau di buku temanya penuh dengan dewa-dewa, roh, kekuatan super, hantu dan lain-lain. Di drama temanya agak dibedakan dengan alien, dunia bawah tanah dan talisman. Tema boys love juga nggak diangkat karena takut kena sensor, jadi diganti dengan tema brotherhood atau bromance. Pemeran dalam drama ini juga ganteng-ganteng dan karakternya juga pas. Dan bahkan banyak adegan di drama ini yang dijadiin bahan analisis para fans. Hal ini dikarenakan ketatnya sistem censorship di Cina sehingga para produser harus putar otak dan kreativitas untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia ke para fans. Aktor yang berperan pun juga sangat natural dan meyakinkan karena dua-duanya sangat berpengalaman jadi aktor dan chemistry mereka berdua juga bagus, makanya akhirnya acting mereka pun menjadi enak untuk dilihat. Bahkan mereka berdua juga banyak melakukan improvisasi yang justru menambah nilai plus untuk drama ini. Winter Begonia. Drama ini tayang pada tahun 2020 yang lalu dengan banyak episode sebanyak 49 episode. Menceritakan tentang seorang pemeran opera Peking dan pengusaha yang kaya. Mereka berdua dipersatukan dengan rasa cinta terhadap opera Peking yang berlatar di tahun 1930-an. Sang Si Rui yang diperankan oleh Yin Zheng adalah seorang pemain opera Peking. Dia mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk mendapatkan ketenaran di Beiping. Walaupun bukan warga setempat, dia harus mendapatkan tantangan penduduk sekitar. Sang Si Rui tidak menyerah dengan mimpinya untuk mempromosikan opera Peking. Dan seorang pengusaha kaya, Cheng Feng Tai diperankan oleh Huang Xiaoming, mulai tertarik saat menonton pertunjukan opera Peking. Sejak berkenalan dengan Sang Si Rui, dia menjadi pria yang mendukungnya. Berkat bantuan itu, Sang Si Rui membangun Sui Yun Lo dan melatih rombongan yang baru. Walaupun diadaptasi dari novel boys love, ada beberapa cerita yang mengalami perubahan. Dark Blue and Moonlight. Drama ini tayang pada tahun 2017 yang lalu. Yan Fei yang diperankan oleh Wang Tingyun adalah direktur pemasaran muda dan hiking yang diperankan oleh Eric Chen, seorang remaja yang bermimpi untuk bisa belajar seni. Yan Fei ini sudah memiliki pacar bernama Jimmy yang diperankan oleh Lin Carles. Diceritakan hiking ini masih lajang. Awal ketemunya hiking dengan Yan Fei ini di sebuah tempat kolam renang. Hiking sangat hobi berenang, sedangkan si Yan Fei baru belajar renang bersama pelatih kolam renang itu. Ketika hiking melihat Yan Fei, dia diam-diam memotret pemuda tampan itu. Melalui serangkaian kejadian yang tidak menguntungkan, ceritanya Yan Fei ini tenggelam, terus yang nolongin itu si hiking, dan Yan Fei ini kayaknya mulai tertarik terhadap si hiking. Kemudian Yan Fei memutuskan untuk memberi nomor hiking, berharap mereka bisa bertemu lagi dan chemistry di antara mereka seketika terhubung. Tapi takdir berkata lain, handphone hiking rusak gara-gara ada sekelompok anak laki-laki yang ngebully dia. Handphonenya dibuang di kolam renang dan nomor Yan Fei pun hilang. Tak lama kemudian hiking mulai melupakan pria yang dia sukai itu, yaitu Yan Fei. Dan hiking kemudian bertemu dengan Ping Jun yang diperankan oleh Tim Huang. Kemudian hiking ini mulai berkencan dengan Ping Jun, namun itu baru permulaan. Ternyata hiking tidak bisa melupakan Yan Fei dan Yan Fei juga tidak bisa melupakan hiking walaupun sebenarnya Yan Fei udah punya pacar. Breaking Dawn. Drama ini tayang pada tahun 2019 yang lalu dengan total episode sebanyak 24 episode banyaknya. Drama ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama yang berfokus pada mantan prajurit pasukan khusus dan petugas polisi satuan obat terlarang. Drama ini mengangkat sebuah kisah yang berfokus pada tim polisi ketika mereka memecahkan kasus pembunuhan berantai melawan obat terlarang hingga menangkap sindikat kejahatan internasional.
agen pasukan khusus Guo Yang diperankan oleh Yang Shize berhasil memasuki jaringan dari kelompok mafia sekaligus penguasa obat terlarang. Namun kematian dari Zhu Dui yang diperankan oleh Zhao Ke membuat hidupnya tergoncang dan dia memutuskan untuk pensiun dari agen pasukan tersebut. 2 tahun kemudian, polisi yang sedang menyamar bernama Zhang Chen mengetahui bahwa seorang pemilik obat terlarang baru telah memasuki negaranya. Kemudian Zhang Chen mencoba untuk meminta bantuan kepada Guo Yang dan mereka bekerja sama dalam pertarungan melawan sindikat itu. Youth in the Breeze. Drama ini tayang pada tahun 2020 yang lalu dengan episode sebanyak 24 episode dengan rating 7,5/10. Drama ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Cat Boyfriend, Close Friend, dan My Novel Boy. Baru tayang di tahun 2020 yang lalu, namun ini jadi serial Cina bergenre bromance yang cukup banyak diperbincangkan. Pada bagian pertama menceritakan tentang kucing Yang Shaoqi dan pemilik Jiang Qing dari kerajaan kucing hidup bahagia sampai adik laki-laki Jiang Qing bernama Jiang Xia kembali ke rumah. Di topik kedua mengangkat tema persahabatan kemudian berujung menjadi cinta. Sedangkan di topik ketiga tentang seorang pemuda yang tidak sengaja menemukan bahwa dia ternyata adalah karakter dalam novel. Mengetahui endingnya tidak enak, kemudian dia keluar dan bertarung dengan penulis dalam upaya untuk mengubah takdirnya di dalam novel. Drama ini cukup memanjakan mata dengan cerita yang cukup ringan dan relate.